tentang apa itu iman. Di sini ada yang kalau bangun pagi itu dia berdoa. Yang bangun pagi berdoa angkat tangan. Yang jujur, kan kita memang teman-teman yang lain tidak lihat, Bapak Gembala tidak lihat, Kakak Maria juga tidak lihat, kakak-kakak yang lain tidak lihat, tapi Bapak di surga lihat. Jadi yang merasa setiap bangun pagi berdoa angkat tangan. Yang mau makan berdoa angkat tangan. Yang mau tidur berdoa, rata-rata semua. Tapi ada yang waktu bilang dia berdoa dia angkat tangan, bilang tidak berdoa juga dia angkat tangan. Jadi sebenarnya dia berdoa kah dia tidak berdoa ini? Tidak. Padahal berdoa itu satu-satunya bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin tulis surat langsung kirim lewat ke kantor pos itu nanti tolong kirim ke Tuhan Yesus, tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, mungkin saja karena tidak ada segala sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tapi cara yang paling gampang untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan adalah berdoa. Meskipun cuma bilang, bangun pagi bilang, selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas kehidupan, saya mengucap syukur, masih sempurna, kaki masih lengkap, tangan masih lengkap, masih bisa lihat dunia, terima kasih Tuhan. Atau sebelum mau tidur bilang, terima kasih Tuhan Yesus sudah jaga saya dari pagi. Betul kah tidak? Betul, karena kita tidak tahu begitu kita keluar mau bilang, oh ya pergi sekolah nanti dari rumah di jalan sampai di sekolah, dari sekolah lagi sampai di rumah, siapa yang jaga kita? Tuhan jadi jaga kita. Jadi waktu kita sampai di rumah, kita sudah makan, kita malam kita mau tidur, kita mengucap syukur lagi. Jadi pagi kita bangun kita mengucap syukur, malam kita mengucap syukur. Kakak bicara ini bukan karena kakak juga rajin berdoa, tidak, kakak juga sedang belajar. Kita sama-sama di sini belajar. Bagaimana kita bangun pagi kita ingat Tuhan, malam kita ingat Tuhan. Bukan pagi bangun langsung mama sapu HP di HP ada itu. Kakak sebelum itu tapi kakak mau cerita. Jadi di Amerika ada anak kecil perempuan, dia punya nama Nona. Dia ada nama Ice, Nona dengan Ice. Ini Pak, tidak mungkin kakak bilang Chelsea, tidak mungkin kakak bilang karena di sini yang paling kita kenal cuma Nona, Ice. Jadi kakak yang nama Nona ini dia 6 tahun, baru yang nama Ice ini dia 2 tahun. Tapi Ice ini dia sakit-sakit. Jadi waktu Nona dia duduk terus dia lihat dia mama dan dia bapak ada baku tawar dalam kamar. Dia mama dan dia bapak bilang gini, yo bisa saja anak kecil itu, bilang Ice, anak kecil itu dia bisa sembuh, tapi cuma mujizat saja yang bisa kasih sembuh dia. Terus anak kecil itu, Nona kan masih kecil 6 tahun. Jadi Nona nih dia kira mujizat itu bisa beli di apotek. Jadi langsung Nona dia jalan ke sana, dia ke depan kamar, dia bongkar celengan, dia kasih turun sudah dia celengan semua. Dia suka kasih bicara dia celengan, dia sudah hitung semua. Baru dia dapat 16.000. Dia dapat 16.000. Dia bilang cukup sekali nih bisa pakai beli mujizat. Jadi dia jalan sampai ke apotek. Tapi karena apotek itu dia etalase, tahu etalase tempat yang mereka taruh obat. Itu tinggi. Jadi dia kecil baru dia angkat-angkat kepala begini. Baru yang jaga apotek itu tidak lihat dia. Sampai dia ganas langsung dia angkat dia puang, dia lempar ke atas etalase itu kena kaca-kaca. Jadi langsung tante yang jaga apotek itu bilang, kok kenapa ini? Tidak tante, habis tadi saya panggil tante lihat saya, tante bilang, aku juga terlalu kecil jadi. Sudah, karena begitu tante bilang mau beli apa? Terus dia bilang begini, tante saya mau beli mujizat, adakah? Sapu bapak bilang cuma mujizat saja yang bisa kasih sembuh, sapu ade. Terus dia yang jaga apotek itu dia tertawa sampai dia bilang, wah anak kecil ini dia tidak tahu mujizat itu apa, tapi dia datang saja boleh 16.000 nih kemarin cari mujizat di sini. Terus langsung tiba-tiba ada bapak-bapak lewat. Jadi bapak-bapak itu juga dengar percakapan anak kecil dengan ibu yang jaga apotek. Jadi bilang gini, Ade mari, terus langsung Ade tuh bagi ini, sana mau Nona om. Terus langsung om itu dia panggil, mari. Kenapa Nona? Tidak, tante ini masa saya uang sudah ada, saya punya uang, saya mau beli mujizat. Baru dia bilang tidak bisa. Langsung baca tuh dia tertawa sampai dia tadi bilang gini, mana kok uang itu? Jadi dia ambil uang itu, dia kasih om, dia bilang om saya uang 16.000 ini, om bisa bantu saya beli mujizat kah? Sudah. Terus om bilang sudah kasih kau punya uang itu datang. Baru kau antar om ke kau punya adik.
dengan kau punya mama. Terus sampai di sana ternyata om itu dia adalah dokter. Dia dokter bedah yang bisa kasih sembuh dia punya ade dengan cara operasi. Jadi dokter itu bantu ade itu sampai ade tuh dia punya ade selesai berobat di rumah sakit, selesai operasi gratis. Jadi dia uang 16.000 tuh dokter tetap pegang supaya anak kecil ini merasa bahwa oh dia punya jerih payah tidak sia-sia. Tapi waktu dia punya mama, dia datang ke dia mama berbilang gini tuh mama sampai 16.000 ini bisa pakai beli mujizat. Terus langsung dokter dia punya mama tahu berbilang iya karena bukan masalah ade tuh dia punya 16.000. Apa yang membuat dia punya ade bisa sembuh? Ada yang tahu kan tidak? Ada apa yang bisa membuat nona tuh dia punya ade Ice sembuh? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Waktu dia tidak tahu tentang mujizat itu ada, mujizat itu apa, dia tidak tahu juga kalau ternyata mujizat itu bukan obat, tapi dia pikir itu obat. Tapi dia percaya bahwa dia punya iman bahwa dia punya ade bisa sembuh dengan mujizat. Dia cuma percaya kata mujizat, padahal dia tidak pernah lihat, dia tidak pernah tahu. Tapi dengan mujizat yang Tuhan kasih dia punya ade sembuh. Kita boleh buka, ada yang bawa kitab semua di sini. Ada yang bisa tolong baca buat kakak di Ibrani 11 ayat 1. Boleh minta tolong. Yang berani boleh maju sini kak. Kakak kakak teman dia boleh dibaca. Biar teman-teman yang lain dengar. Ada yang bisa. Sudah bisa baca toh? Di sini rata-rata kelas berapa? Jadi sama kayak waktu kita berdoa. Kan tadi kakak bilang pertama, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu kita berdoa bilang, dulu kakak kalau mau, ya sambil cari yang mau baca kakak lanjutkan ya. Dulu waktu kakak mau pergi ke sekolah kakak paling penakut. Bagaimana? Yang lain sudah bangun dari jam-jam 6 pagi, kakak ini bangun di jam 7. Jadi orang sudah pergi ke sekolah kakak baru mau siap-siap. Tapi sampai di jalan aduh Tuhan Yesus tolong Yesus terlambat karena tiba guru dong hukum sah. Sebenarnya itu biasa saja kayak kita berdoa ke Tuhan, tapi Tuhan dengar. Tuhan lihat hati. Tuhan lihat waktu kita berdoa minta sesuatu sama Tuhan itu Tuhan dengar. Jadi jangan kira saya bicara begini tidak apa-apa nanti tidak ada dengar saya bicara tidak. Segala sesuatu yang kita keluarkan dari kita mulut itu bisa menjadi hal baik dan bisa menjadi hal yang buruk. Jadi kita harus selalu mengucapkan hal yang baik. Contohnya seperti kita berdoa. Jadi sudah ada yang dapat? Ibrani 11 ayat 1 sudah ada yang dapat? Kalau belum, oh sudah, mari. Pintar, siapa namanya? Desi, mari Desi. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Jadi iman adalah apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi anak itu dia berharap mujizat sekali, tapi dia tidak lihat, dia tidak tahu sebenarnya mujizat itu bentuknya